Hari ini setelah kami ya sama teman-teman para pedagang UMKM mendatangi rumahnya Ibu Elsa ya, lalu kemudian mendatangi lagi rumahnya Bang Farhad Abbas guna untuk meminta hak kami, yang mana hak kami ini berupa dana titipan yang disimpan oleh dititipkan oleh perusahaan waktu itu ya. Dan tadi direktur perusahaan udah nelpon juga ke beliau, teman-teman semuanya, bahwa dana itu silahkan ya bagi-bagi, artinya silahkan terima dari Elsa dan Farhad, teman-teman semuanya yang bisa meminta gitu loh. Nah seperti itu. Jadi selama ini juga kalau kita ke Elsa bilang harus ada Farhad baru bisa. Begitu juga sebaliknya. Tapi ada beberapa waktu yang lalu sudah ke Elsa lalu kemudian ke Farhad itu dibayar, infonya begitu. Ya, bahkan sudah ada informasinya, sudah ada 4 yang terbayarkan 100 juta gitu ya. Inilah dana UMKM. Dan ini tadi ada beberapa member lagi yang datang. Ini orang-orang susah semua nih. Nah, berharap bisa dikasih seperti itu juga. Tapi ya ada kesalahpahaman di sini ya, mungkin karena rame juga ya, sehingga mengatakan bahwa harus diundang dulu baru datang katanya. Nah, sampai kapan bisa diundang kalau mereka nggak kenal siapa-siapa orangnya? Makanya tadi udah dititip nomor telepon juga ya, karena nggak bisa ketemu hari ini, udah dititip nomor telepon. Cuman dari pihak Bang Farhad ini sempat keluar-keluar bahwa ini adalah dilaporkan aja ke kepolisian maupun dana ini nggak ada di sini. Nah ini yang membuat para teman-teman ya UMKM ini sempat keras juga tadi berteriak gitu bahwa uang kami ada kok ya, buktinya ada lengkap. Kami bisa tunjukkan buktinya, baik surat kuasa dari pimpinan perusahaan maupun bukti transfer yang masuk ke rekening pribadi mereka pengacara ini. Seperti itu Bang. Pak, tapi kalau boleh tahu kronologi awal kejadiannya tuh sebenarnya seperti apa sampai akhirnya melibatkan seorang Farhad Abbas? Oke, jadi perusahaan waktu itu, perusahaan slot iklan ya. Nah, para UMKM ini beriklan di perusahaan tersebut. Cuman tiba-tiba digerebek dadakan dari Polda Jawa Timur. Bayangkan jauh-jauh Jawa Timur, Polda Jawa Timur ke Jakarta menggerebek. Lalu kemudian disita semua nih ya aset perusahaan, termasuk uang perusahaan waktu itu. Nah, tapi menang, perusahaan nggak terbukti investasi bodong tuduhannya waktu itu, menang. Dan semua uang disita itu kembali ke perusahaan. Dan perusahaan ini ada itikat baiknya untuk, karena slot iklan ini nggak bisa lagi digunakan untuk mengiklankan dana usaha member, brosurnya member, makanya ya mereka beritikat baik untuk membagikan dana pribadinya mereka, perusahaan ini. Dalam hal ini yang dititip ke Ibu Elsa, Farhad, dan Idi. Jadi bertiga nih, sama Farhad Abbas. Nah, uang tersebut dititip, uang pribadinya istrinya Pak Direktur, didatangi rumahnya. Waktu itu Elsa Sarip, Vidi Galeso Sarip, ini sebagai lawyernya nih. Mengatakan bahwa kami kan lawyernya, kami amankan dana kalau masih ada daripada nanti disita semua oleh Polda Jawa Timur. Itu statement dari? Itu statement dari Farhad Abbas. Menurut ibu kami nih, istrinya Pak Direktur, ke saya, dan itu ada surat kuasa ke saya juga. Makanya saya jujur aja beban moral gitu loh kalau nggak mendampingi teman-teman member yang mau usahakan dananya kembali. Dan tadi Pak Sanjay juga dalam hal ini menelpon ke mereka. Jadi saya terpanggil untuk mendampingi beliau karena kuasanya itu sepenuhnya ke saya. Ada buktinya sudah saya kasih juga ke Farhad dan Ibu Elsa. Seperti itu. Total kerugian ada berapa Pak? Total kerugian kalau secara bukti yang berupa surat kuasa dan bukti berupa transfer itu ada 55 miliar. Tapi surat kuasa 50 miliar aja. Jadi kami anggap 5 miliarnya ini mungkin ya dianggap ini aja lah, karena ada 30 miliar juga yang diambil secara tunai oleh Farhad Abbas di awal-awalnya itu, dengan dalih kami amankan dulu daripada disita kepolisian, yang mana
dana ini akan kami titip aja, kami akan kembalikan nanti karena mereka sebagai lawyer waktu itu. Tapi pada saat di persidangan mereka nggak ikut, ya. Elsa dan Vidi Galensosarif ini tidak ditunjuk lagi sebagai lawyernya karena suami dari ibu kami ini mendengar bahwa dananya yang di rumah juga diambil. Itu 80 miliar loh, itu besar ya. Tapi buktinya cuman kami bisa sampaikan, kalau bertanya tadi berapa, cukup 50 miliar saja yang bisa kami perlihatkan buktinya. Berarti karena total, berarti total dana yang dipegang oleh pihak Farhad Abbas ada? Kalau totalnya sih kami nggak tahu karena di awal itu Farhad Abbas ambil secara tunai itu 30 miliar dana istrinya di rumahnya di Brankas ya, menurut istrinya Sanjay nih. Lalu kemudian besoknya itu disuruh ke bank lagi untuk transfer semua dari rekening pribadi. Nah itu buktinya itu ada ke rekening pribadi Ibu Elsa Sarif dan Vidi Galensosarif, pengacaranya waktu itu. Kemudian kalau buktinya ada berapa di Farhad, ada berapa di Elsa, itu kami nggak tahu karena masing-masing mereka ini saling melempar. Ketemu Elsa dibilang dananya ada di Farhad, ketemu Farhad bilang dananya kami bicarakan dulu sama Ibu Elsa. Jadi begitu kronologisnya. Ada berapa orang yang jadi korban, Pak? Kalau orang sih, kalau di grup saya ada 196 orang. Kalau di grup teman-teman yang lain itu banyak lagi, tapi mungkin dia belum dikuasakan aja, ya. Seperti itu. Nah sejauh ini sudah ada dari klarifikasi dari pihak Farhad belum? Soal kedatangan Bapak dan teman-teman. Pihak Farhad, kalau yang sekarang ini nggak ada, tapi yang kedatangan yang pertama dulu, yang lalu, itu sudah diklarifikasi bahwa kami cuma mau membayar yang member yang datang aja, dan itu mereka sudah komunikasi langsung. Informasi terakhir member yang datang waktu itu sudah ditelepon untuk ketemu langsung, saya ada rekamannya ya, dan mereka sudah terbayarkan informasinya karena saya bilang waktu itu kalau udah terbayarkan silakan keluar dari grup. Ya, dan mereka udah keluar dari grup. Bapak sendiri kerugiannya berapa, Pak? Saya pribadi, saya pribadi karena waktu itu urus film, dana saya di perusahaan waktu itu masih ada 3 miliar, tapi udah dibalikin 500 juta. Jadi masih ada 2,5 M. Makanya 2,5 M ini Farhad dan Elsa Sarif melalui orang-orang tertentu selalu menyampaikan ke saya bahwa dana Pak Andi aja, tapi saya punya beban moral. Saya bilang, member bagaimana? Ya, kalau member udah selesai yang benar-benar mau berjuang yang bisa datang ke sini, silakan negosiasi ke saya terima. Kalau yang nggak bisa datang berjuang ke sini, apa boleh buat? Mungkin kalau saya terima dana saya tentunya yang hampir setiap hari foto piring nasinya menderita, ya berharap dana ini bisa kembali, itu pasti saya bagikan juga meskipun dana pribadi saya yang kembali. Tapi saya berharap dana teman-teman yang ada di sini yang memang mau memperjuangkan haknya yang datang, tolong itu dulu difasilitasi gitu. Berarti sejauh ini belum ada tanggapan ya Pak dari pihak Farhad? Kalau tanggapan sudah ya, yang pertama kemarin bahkan sudah terbayar juga. Tapi kalau yang ini belum, kalau hari ini kan baru datang nih Mbak. Ya, jadi belum ada tanggapan, hanya dari lawyernya tadi, cuman ngambang informasi lawyernya sampai suruh laporan lah karena ini negara hukum. Negara hukum sementara ya member-member UMKM ini transportasinya aja datang susah. Bagaimana mau melapor, harus bolak-balik ke Polda nanti dan ke persidangan. Itu yang perlu dipahami ya. Rekan-rekan Bang Farhad yang menyatakan tadi bahwa harus ke meja hukum aja, itu kami mau beritikat baik, berinisiatif baik dulu nih, ada silaturahmi dulu nih, sebagaimana yang di awal dulu juga sudah diselesaikan dengan cara silaturahmi baik-baik. Ini kok bisa terjadi sampai malam nggak ada solusinya gitu. Nah, Pak, ini kan nggak bisa ketemu sama Farhad. Dari pihak Farhad sendiri apa yang dibilang? Ya dari pihaknya meminta nomor handphone tadi, katanya akan diundang khusus, ya diundang khusus. Jadi kami berharap mudah-mudahan benar lah, kalau ada itikat baiknya mudah-mudahan benar diundang khusus teman-teman yang sudah hadir gitu. Memberi waktu sampai kapan untuk inilah Farhad? Kita sampaikan, tanyakan juga waktunya, tapi menurut orangnya beliau mengatakan bahwa itu wewenangnya Farhad karena cuman via telepon kali tadi atau WA atau ketemu langsung. Kami nggak tahu juga apakah benar Farhad nggak ada di dalam rumahnya ya.
lalu kemudian pihaknya mereka mengatakan seperti itu, bahwa akan diundang lah nantinya. Pak, tadi kan Bapak sempat bilang banyak member yang dalam kondisi ekonominya di bawah gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih profesi dari mereka? Profesi dari mereka bisa bicara langsung, salah satunya ini ya, dulu pedagang. Dulu usaha laundry ya, Mbak. Usaha laundry sampai sekarang bangkrut, ya kan? Karena di dalam aplikasi itu kan saya beriklan ya, namanya sekarang juga zaman gimana setelah corona susah juga ya kan. Saya sekarang udah beralih ke profesi jadi ojol Maxim untuk menghidupi anak-anak saya, untuk biaya anak saya. Makanya saya bermohon kepada Farhat, tolonglah balikin uang dana titipan dari Pak Sanjay kepada member-member, itu yang minta saya. Dan tadi terima telepon juga dari Pak Sanjay ya? Pak Sanjay tadi menitipkan kepada Pak Andi, tolong Andi dibantu member-member yang didampingi. Tadi saya ke rumah Elsa Syarif digembok depan belakang, Mbak. Oh, jadi sudah kesana saya juga? Kesini sama Pak Andi semuanya, member-member. Ibu sendiri kerugiannya berapa banyak? Kurang lebih 60 juta. 60 juta. Sama keluarganya. Ya. Jadi beliau kenapa sampai jatuh usahanya, karena keluarganya tentu menagih ke beliau. Nah, itulah. Minta ganti-ganti kan. Ini salah satunya nih. Banyak sekali yang sampai cerai suami istrinya juga. Kasus sudah berjalan berapa lama, Pak? Dari 2019 akhir. Ya, udah 4 tahunan berarti. Pak, mungkin kan ini hari ini nggak bisa ketemu sama Farhat dan Elsa Syarif sendiri. Ada pesan mungkin Ibu, Bapak yang mau disampaikan ke pihak mereka? Ya, kami pesan, silakan Bu. Bapak aja. Oke, kami pesan untuk Farhat dan Ibu Elsa Syarif serta Vidi Galenso Syarif, tolong itikat baiknya, karena Pak Sanjay yang punya duit juga ya sudah menelpon langsung ke mereka bahwa silahkan ya memperjuangkan itu, tapi kalau di meja hukum beliau tidak bersedia untuk dimintai keterangan karena ada kegiatan-kegiatannya ya yang nggak punya kesempatan untuk ke meja hukum. Itu dikuasakan sepenuhnya, ada surat kuasanya dan itu udah masuk ke Elsa dan Farhat. Kuasanya sepenuhnya ke saya dan ke member ini sudah nelpon langsung juga, makanya mereka sudah percaya langsung dan melihat semuanya gitu.